Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan materi perubahan paradigma dalam bisnis telekomunikasi. Terjadi perubahan paradigma dalam bisnis telekomunikasi. Yang dulunya paradigmanya pasar monopolistik, regulasi sangat ketat, vertical regulation, government regulation, infrastruktur telekomunikasi, jasa dasar dan non-dasar, informasi dengan format terpisah untuk suara, data, teks, dan gambar, circuit switch, jaringan akses didominasi saluran, kawat atau kabel, pentarifan berdasarkan waktu dan jarak. Industrial ekonomi berubah menjadi paradigma baru, pasar menjadi kompetitif, artinya perusahaan apa saja boleh bersaing dalam bisnis telekomunikasi ini. Kemudian light touch regulation, horizontal regulation, independent regulator, infrastruktur information, jaringan, jasa dan konten. Informasi dalam format multimedia atau konvergensi, paket switch, jaringan akses didominasi nirkabel dan bergerak, pentarifan berdasarkan waktu dan volume, dan knowledge economy. Materi perubahan paradigma bisnis telekomunikasi ini kita akan membahas: 1. Penyaluran informasi, 2. Major infrastruktur, 3. Jaringan akses, 4. Skema pentarifan, 5. Basis industri. Penyaluran informasi. Paradigma bisnis telekomunikasi penyaluran informasi mengalami perubahan. Pada paradigma lama menggunakan informasi dengan format terpisah untuk suara, data, teks, dan gambar. Sedangkan pada paradigma baru menggunakan informasi dalam format multimedia atau konvergensi. Konvergensi merupakan integrasi yang progresif dari beberapa platform jaringan yang berbeda untuk menyalurkan layanan yang berupa atau layanan-layanan yang berbeda yang disalurkan pada platform jaringan yang sama. Konvergensi adalah bersatunya layanan telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi merupakan kegiatan penyediaan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi melalui media apa saja, termasuk TV, siaran radio, dan multimedia. Karakteristik jaringan masa depan yang konvergen, yaitu semua berbasiskan IP atau packet based network, aplikasi atau layanan yang terpisah dan jaringan transport, jaringan yang terbuka, jaringan broadband yang integrated atau convergence, jaringan yang ubiquitous, network intelligence yang terdistribusi. Pergerakan konvergensi. Ada 3 pergerakan utama konvergensi, yaitu konsumen dengan kebutuhan akan layanan yang makin bervariasi, operator, dan kemajuan teknologi. Perubahan layanan dan kebutuhan pelanggan. Permintaan yang meningkat akan layanan, data, dan multimedia. Permintaan akan konten layanan yang bervariasi. Permintaan akan tarif yang murah. Kemudian perubahan struktur pasar telekomunikasi atau yang terdapat pada operator. Tercapainya single platform dalam menyediakan berbagai jenis layanan. Menurunnya revenue dari voice, meningkatnya kompetisi dan privatisasi, kebijakan deregulasi seperti deregulasi jaringan lokal, globalisasi. Kemudian kemajuan teknologi.
Semaraknya solusi yang inovatif, interoperable, dan bisa dieskalasi pada lingkungan IP. Perkembangan IPv6, digitalisasi teknologi komputer, kemampuan CPU, kapasitas memori dan penyimpanan. Teknologi sudah menggunakan teknologi fiber optik yang support dengan teknologi berkecepatan tinggi. Implikasi konvergensi. Dampak konvergensi berubahnya gaya hidup masyarakat, bisnis, dan regulasi. Perubahan gaya hidup hari ini, ketergantungan akan telepon bergerak mulai tinggi. Koneksi online mulai populer. Mix konten online dan offline. Sebagian besar konten adalah offline dalam bentuk CD-ROM, VCD, DVD, majalah, dan buku. Kontak list ada pada aplikasi perangkat. Broadband akses diperkenalkan dan digunakan. Kemudian e-commerce, e-transaction belum populer. Tapi masa akan datang, setiap orang dan segala sesuatu terhubung secara di mana saja dan kapan saja, atau komunitas dinamis tanpa batas. Tempat utama mencari konten adalah online. Koneksi dengan pita lebar sudah umum, baik VSAT maupun mobile. E-commerce, e-transaction menjadi hal yang utama. Implikasi dalam bisnis telekomunikasi. Terjadinya transformasi struktur pasar telekomunikasi dari monopoli ke kompetisi. Membuka lebih banyak kesempatan berusaha, termasuk bagi pengusaha kecil, menengah, dan kompetisi untuk menjadi penyedia layanan. Membuka peluang pelaku usaha nasional maupun internasional untuk membangun bersama layanan TIK di Indonesia. Konvergensi membawa dampak pada peningkatan layanan pada sektor industri, jasa, dan konten. Regulasi yang perlu diperhatikan untuk bisnis adalah lisensi, model kebijakan berupa dari pola vertikal ke horizontal, interkoneksi. Perlukah model interkoneksi baru? Pengaruh dari jaringan dan traffic berbasis IP terhadap pengaturan interkoneksi, jaminan terhadap perlakuan non-diskriminatif. Sumber daya spektrum, menjamin akses yang sama terhadap spektrum yang dibutuhkan operator NGN. Pendefinisian parameter interkoneksi dalam lingkungan multiservis, menjamin kompetisi tidak dihambat oleh penetapan spektrum legasi dan operator incumbent untuk provisi VSAT mobil dan mobil service. Penomoran, menjamin akses ke sumber daya penomoran, menjamin penomoran dan pengalamatan mencakup legasi, transmisi, dan layanan NGN serta directory service lainnya. Kemudian kita masuk ke major infrastruktur. Pada major infrastruktur, paradigma bisnis telekomunikasi major infrastruktur mengalami perubahan. Pada paradigma lama menggunakan circuit switching, sedangkan pada paradigma baru menggunakan paket switching. Jaringan circuit switching adalah jaringan yang mengalokasikan sebuah sirkuit atau kanal yang dedicated di antara nodes dan terminal untuk digunakan pengguna untuk berkomunikasi. Sirkuit yang dedicated tidak dapat digunakan oleh penelpon lain sampai sirkuit itu dilepaskan, dan koneksi baru bisa disusun. Bahkan jika tidak ada komunikasi berlangsung pada sebuah sirkuit yang dedicated, kanal tersebut tetap tidak dapat digunakan oleh pengguna lain.
Kanal yang dapat dipakai untuk hubungan telepon baru disebut sebagai kanal yang idle. Menerapkan sebuah path komunikasi yang dedicated atau permanen antara dua buah stasiun. Circuit switching. Kelemahan circuit switching sangat tidak efisien saat tidak ada data yang akan ditransfer sekalipun tetap menjalankan fungsinya, yaitu sebagai koneksi suara. Penggunaannya tetap agak tinggi, kapasitas tidak jalan selama koneksi berjalan. Untuk koneksi dari terminal ke komputer, kadang terjadi suatu penundaan yang berkaitan dengan transfer sinyal dalam bentuk panggilan. Jaringan circuit switching digunakan untuk menghubungkan pasangan terminal dengan cara menyediakan sirkuit atau kanal yang tersendiri dan terus-menerus selama hubungan berlangsung. Sirkuit yang halted tidak dapat dipakai oleh yang lain. Jumlah sirkuit atau kanal lebih kecil dibandingkan kapasitas. Jaringan sirkuit switching kinerjanya tergantung pada loss, bukan pada delay, tetapi pada digital switching juga menimbulkan delay. 3 fase dalam circuit switching. Circuit established. Sebelum suatu sinyal ditransmisikan, harus dibuat terlebih dahulu. Suatu sirkuit pada gambar di samping dapat dilihat bahwa circuit switching membuat sebuah jalur virtual yang digunakan untuk melalui paket data. Kemudian terjadi komunikasi antara node pengiriman dan node penerima, yaitu komputer B menerima pengiriman sinyal, pemberitahuan bahwa data yang dikirim siap diterima. Kemudian data yang ditransfer dapat berupa analog ataupun digital. Pada fase ini, data akan dipecah-pecah dan dikirim melalui jalur yang telah ditentukan dalam fase pertama. Yang ketiga, circuit termination. Setelah tahap-tahap di atas, koneksi dihentikan biasanya oleh salah satu stasiun. Apabila data sudah dikirim, komputer A mengiriman sinyal kepada komputer B untuk mengakhiri koneksi, yang berarti data yang dikirim tadi sudah diterima oleh komputer B. Prinsip kerja jaringan switching. Menerapkan sebuah path komunikasi yang dedicated atau permanen antara dua buah node. Istilah yang sering digunakan untuk kondisi ini disebut connection circuit establishment, yaitu point-to-point dari terminal ke terminal melalui switching node, serta internal switching dan multiplexing antara switching nodes. Sinyal transfer merupakan analog voice, digitized voice, dan binary data. Circuit connect. Jika sirkuit tidak tersedia, maka akan terjadi blok nada atau tanda sibuk. Jaringan circuit switching digunakan untuk hubungan yang bersifat real-time speech. Contoh, telepon. Real-time data very high bit transmit. Contoh, jaringan telepon ISDN, Integrated Service Digital Networks. Packet switching adalah jenis koneksi antara beberapa titik multiple point. Data dipecah-pecah menjadi paket-paket kecil dan kemudian dikirim. Jalur untuk pengiriman data bisa berbeda-beda atau tidak tetap sesuai kondisi network tersebut. Perbedaan yang mendasar antara circuit switching dan packet switching adalah jalur pengiriman data. Circuit switching menggunakan jalur yang tetap, sedangkan packet switching bisa menggunakan jalur yang berbeda tergantung kondisinya. Dalam packet switching, seluruh paket data yang dikirim dari sebuah
node akan dipecah menjadi beberapa bagian. Setiap bagian memiliki keterangan mengenai asal dan tujuan dari paket dan data tersebut. Hal ini memungkinkan sejumlah besar potongan-potongan data dari berbagai sumber dikirimkan secara bersamaan melalui saluran yang sama untuk kemudian diurutkan dan diarahkan ke rute yang berbeda melalui router. Paket switching tidak menggunakan kapasitas transmisi yang melewati jaringan. Data dikirim keluar dengan menggunakan rangkaian potongan-potongan kecil secara berurutan yang disebut paket. Masing-masing paket melewati jaringan dari satu titik ke titik lain dari sumber ke tujuan. Pada setiap titik, seluruh paket diterima, disimpan dengan cepat, dan ditransmisikan ke titik berikutnya. Keuntungan paket switching. Penggunaan paket switching mempunyai keuntungan dibandingkan dengan penggunaan sirkuit switching, antara lain efisiensi jalur lebih besar karena hubungan antara node dapat menggunakan jalur yang dipakai bersama secara dinamis tergantung banyaknya paket yang dikirim. Bisa mengatasi permasalahan data rate yang berbeda antara dua jenis jaringan yang berbeda data rate-nya. Saat beban lalu lintas meningkat pada model sirkuit switching, beberapa pesan yang akan ditransfer dikenal pemblokiran. Transmisi baru dapat dilakukan apabila beban lalu lintas mulai menurun. Sedangkan pada model paket switching, paket tetap bisa dikirimkan, tetapi akan lambat sampai ke tujuan. Delivery delay meningkat. Penerimaan dapat dilakukan berdasarkan prioritas data. Jadi dalam suatu antrian paket yang akan dikirim, sebuah paket dapat diberi prioritas lebih tinggi untuk dikirim dibanding paket yang lain. Dalam hal ini, prioritas lebih tinggi akan mempunyai delivery delay yang lebih kecil dibandingkan paket dengan prioritas yang lebih rendah. Contoh-contoh aplikasi paket switching. GPRS adalah teknologi paket switching data pada GSM. Teknologi yang dikenal sebagai generasi 2.5 ini merupakan pengembangan dari teknologi sirkuit switching pada GSM. Berbeda dengan teknologi sirkuit switching pada GPRS, koneksi ke jaringan hanya dilakukan pada saat mengirimkan data. Data tersebut dikirim sekaligus dalam satu paket, sehingga lebih efisien dibandingkan koneksi permanen pada teknologi sirkuit switching, sehingga biaya yang dibebankan pun jauh lebih murah. Selain itu, kecepatan transmisi datanya lebih jauh cepat, yaitu sampai 115 kilobit per second. Padahal sebelumnya kemampuan transmisi data pada GSM hanya 9,56 kbps. TCP/IP protokol adalah jaringan dengan teknologi paket switching yang berasal dari proyek DARPA, Department of Defense Advanced Research Project Agency, di tahun 1970-an yang dikenal dengan nama ARPANET. Ilustrasi paket switching. Sebelum data dikirim, data dipecah-pecah terlebih dahulu menjadi paket-paket dan diberi nomor urut antara paket switching dan sirkuit switching, sama-sama menggunakan virtual circuit. Paket-paket tadi ditransfer melalui rute yang berbeda-beda yang ditentukan oleh router. Jadi hal ini berbeda dengan sirkuit switching yang menggunakan jalur tetap. Pada akhirnya, data diterima oleh komputer yang dapat sesuai dengan kiriman data yang diinginkan. Dan data tersebut disusun ulang sesuai urutan sehingga menjadi data yang utuh. Perbedaan sirkuit switching dan paket switching dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.
Pada sirkuit switching tergantung pada pad transmisi. Pada paket switching tidak tergantung, dan selanjutnya dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke poin jaringan akses. Jaringan akses. Paradigma bisnis telekomunikasi jaringan akses mengalami perubahan. Pada paradigma lama menggunakan jaringan akses didominasi saluran kawan atau kabel. Sedangkan pada paradigma baru menggunakan jaringan akses didominasi nirkabel dan bergerak. Pengertian jaringan kabel: jaringan yang menggunakan kabel sebagai media transmisi datanya lebih stabil dan cepat daripada jaringan nirkabel. Saluran komunikasi dengan kabel. Kelebihan jaringan kabel: relatif murah, tingkat keamanan relatif tinggi, performa stabilitas jaringan dan bandwidth yang lebih tinggi dan lancar, mudah dalam instalasi, biaya yang murah, dan investasi jaringan. Kekurangan jaringan kabel: kerapian yang kurang karena kabel yang acak-acakan, jangkauan dan akses klien yang terbatas. Jika ada perluasan jaringan ribet, WLAN harus ditempatkan di tempat yang aman. Teknologi kabel fiber optik. Kelebihan fiber optik. Fiber optik memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh kabel lain pada umumnya, seperti berikut ini. Fiber optik mampu menyalurkan data yang lebih banyak dengan kecepatan yang tinggi, bahkan bisa mencapai gigabit per second. Fiber optik mampu menyalurkan sehingga lebar pita atau bandwidth menjadi lebih besar, memiliki ukuran lebih kecil, ringan daripada kabel lainnya sehingga dapat menghemat tempat, memiliki gangguan yang sedikit dikarenakan fiber optik tidak terpengaruh oleh sinyal elektromagnetik dan radio karena tidak menggunakan listrik melainkan menggunakan plastik dan cahaya. Lebih aman karena serat optik tidak mudah terbakar dan tidak jika dibandingkan dengan kabel yang menggunakan sinyal listrik pada umumnya. Bahkan fiber optik tidak memerlukan repeater penguat sinyal. Jika diperlukan, repeater biasanya akan diletakkan di jarak yang jauh, sekitar 50-100 km. Kelemahan fiber optik. Setiap hal pasti memiliki kelemahan walaupun sangat kecil, termasuk fiber optik. Berikut adalah kelemahan dari teknologi fiber optik. Perawatan dan pemasangan sulit jika terjadi kerusakan pada kabel fiber optik, maka membutuhkan orang yang sudah berpengalaman dan sudah ahli pada bidang tersebut. Harga relatif mahal jika dibandingkan dengan kabel jenis lainnya seperti UTP yang memiliki
memiliki harga yang terjangkau. Kabel fiber optik tidak diletakkan di belokan yang sangat tajam. Ini dikarenakan fiber optik menggunakan cahaya sebagai pengantar sinyal. Jika kabel ditekuk, maka cahaya akan bocor dan akan mengalir ke tekukan tersebut, sehingga terjadi loss. Kelemahan fiber optik. Setiap hal pasti memiliki kelemahan walaupun sangat kecil. Jaringan nirkabel merupakan jaringan yang dapat menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lain tanpa menggunakan kabel seperti gelombang radio inframerah dan lain-lain. Kelebihan jaringan nirkabel: instalasi yang mudah, pemeliharaan yang murah dan mudah, jangkauannya luas, jaringan rapi. Kekurangan jaringan nirkabel: tidak stabil. Jika cuaca buruk, keamanan data kurang terjamin. Kemudian kita masuk ke materi skema pentarifan. Perubahan skema pentarifan mengalami perubahan pada paradigma lama menggunakan pentarifan berdasarkan waktu dan jarak, sedangkan pada paradigma baru menggunakan pentarifan berdasarkan waktu dan volume. Latar belakang telekomunikasi meliputi paradigma yang terjadi pada bisnis telekomunikasi khususnya di Indonesia, pasar bisnis telekomunikasi dan regulasi yang mengatur bisnis telekomunikasi khususnya di Indonesia. Dengan adanya perubahan paradigma lama menjadi paradigma baru pada bisnis telekomunikasi, sehingga mengakibatkan skema pentarifan di bidang telekomunikasi. Perubahan dari pentarifan berdasarkan waktu dan jarak berubah menjadi pentarifan berdasarkan waktu dan volume. Kita tahu bahwa penggunaan sistem telekomunikasi saat ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dulu kita hanya menggunakan telepon rumah yang tarifnya sesuai dengan lama waktu bicara dan jarak lokasi antar pengirim dan penerima informasi. Sedangkan sekarang kita merasakan bahwa tarif menggunakan sistem kuota atau volume. Pemakaian internet. Banyaknya perubahan pentarifan saat ini mengakibatkan sistem pentarifan telekomunikasi rata-rata menggunakan tarif flat karena dianggap lebih mudah dalam implementasi, billing dan skema pentarifannya yang paling mudah. Sistem pentarifan flat seperti ini sebenarnya dianggap menghasilkan menggunakan resource jaringan yang kurang efisien. Demikian halnya juga untuk sistem pentarifan internet. Konsep paradigma semula digunakan untuk menjelaskan perkembangan suatu teori baru dengan cara menjatuhkan paradigma teoritis sebelumnya. Revolusi ilmiah bukannya mengakumulasi keseluruhan hasil teori-teori sebelumnya. Revolusi ilmiah, suatu teori baru akan menggantikan secara total pandangan ontologis, metodologis, sampai aksiologis teori sebelumnya. Proses revolusi ilmiah dimulai dari kondisi paradigma. Pada saat seperti ini, temuan-temuan fakta yang banyak sekalipun tidak bisa disusun secara sistematis karena tidak memiliki panduan meta-teoritis untuk mengurutkannya hingga berarti. Perubahan fundamental pentarifan.
Dengan adanya perubahan paradigma lama menjadi paradigma baru pada bisnis teknologi, sehingga mengakibatkan skema pentarifan di bidang teknologi berubah dari pentarifan berdasarkan waktu dan jarak berubah menjadi pentarifan berdasarkan waktu dan volume. Kita tahu bahwa penggunaan sistem telekomunikasi ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dahulu kita hanya menggunakan telepon rumah yang tarifnya sesuai dengan lama waktu bicara dan jarak lokasi antara pengirim dan penerima informasi. Sedangkan sekarang kita merasakan bahwa tarif menggunakan sistem kuota atau volume pemakaian internet, sehingga dapat diketahui bahwa pentarifan saat ini lebih menguntungkan jika menggunakan waktu dan volume. Kesimpulan, pengetahuan mendasar mengenai perubahan paradigma bisnis telekomunikasi di Indonesia memberikan perkembangan suatu teori baru dengan cara menjelaskan kebutuhan telekomunikasi, sehingga paradigma teoritis sebelumnya dijadikan sebagai acuan mendasar. Konsep pentarifan paradigma lama dan paradigma baru memberikan penjelasan bahwa di Indonesia mengalami perubahan tarif yang digunakan saat melakukan proses komunikasi. Pentarifan paradigma lama dan paradigma baru memberikan pengaruh yang besar bagi masyarakat karena adanya sistem kuota pada saat ini. Kemudian kita masuk kepada poin basis industri. Basis industri, paradigma bisnis telekomunikasi basis industri mengalami perubahan pada paradigma lama menggunakan industrial economy, sedangkan pada paradigma baru menggunakan knowledge economy. KBE didefinisikan sebagai suatu aktivitas perekonomian yang bertumpu pada dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, baik teknologi informasi maupun komunikasi sebagai elemen utama yang berperan penting dan memberi sumbangan signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Jika ada masa industrial ekonomi, tanah dan pabrik menjadi aset ekonomi paling berharga serta sumber utama kemakmuran dan kesejahteraan, maka sekarang ini ilmu pengetahuan yang menjadi aset ekonomi paling utama dan faktor determinan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Ilmu pengetahuan merupakan komponen sangat vital untuk membangun kapasitas dan meningkatkan produktivitas melebihi kekuatan modal dan tenaga kerja menyusul memudurnya era ekonomi industri. Teknologi informasi dan telekomunikasi sudah mulai menunjukkan peran pentingnya bagi pembentukan era ekonomi baru. Ekonomi berbasis pengetahuan, knowledge based economy, latar belakang berdasarkan PP nomor 52 tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi. Sistem penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia meliputi penyelenggaraan jaringan, jasa, dan telekomunikasi khusus. Dalam pasal 9 peraturan pemerintah tersebut menyelenggarakan jaringan telekomunikasi terbagi menjadi jaringan tetap atau kabel dan nirkabel, dan jaringan bergerak seluler. Konsep dasar knowledge based economy adalah perekonomian yang secara langsung didasarkan atas produksi distribusi secara penggunaan knowledge. Salah seorang pakar manajemen, Peter F. Drucker, menyatakan bahwa informasi dan pengetahuan akan menjadi kunci utama keberhasilan ekonomi di masa depan.
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka berkembang pula cara pandang manusia dalam berpikir dan berkreasi. Informasi dan pengetahuan menjadi fondasi bagi perekonomian modern yang mampu mempengaruhi proses kerja, perilaku tenaga kerja, dan konsumen. Bank Dunia, The World Bank menyatakan bahwa knowledge-based economy merupakan model ekonomi yang menstimulasi kreativitas, kreasi, penyemaian, serta penerapan pengetahuan dan informasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Penjabaran khusus. Di Indonesia sudah ada beberapa perusahaan besar yang telah menerapkan knowledge management. Salah satunya perusahaan yang menggunakan knowledge management adalah PT Telekomunikasi Indonesia atau yang biasa kita kenal sebagai PT Telkom. Itu adalah salah satu perusahaan BUMN milik Indonesia. PT Telekomunikasi Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada jasa komunikasi dan informasi. Kesimpulan, industri telekomunikasi mengalami perubahan yang dulu hanya berguna untuk menelaah struktur dasar pada perusahaan, sekarang berguna untuk memberikan pengetahuan tentang peningkatan ekonomi di Indonesia. Ekonomi industri merupakan suatu cabang khusus dalam ilmu ekonomi yang menelaah struktur pasar dan perusahaan, sedangkan knowledge-based ekonomi adalah perekonomian yang secara langsung didasarkan atas produksi, distribusi, serta penggunaan pengetahuan dan informasi. Pengaruh industri ekonomi telekomunikasi di Indonesia memberikan gambaran tentang masa depan telekomunikasi di Indonesia. Peningkatan pengetahuan dan daya saing karyawan di perusahaan di Indonesia menyebabkan peningkatan perekonomian telekomunikasi berjalan lancar. Demikian penyampaian materi perubahan paradigma dalam bisnis telekomunikasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.